sini menjelaskan tentang pengantar pertumbuhan ekonomi. Nah, teman-teman harus tahu ya, pentingnya pertumbuhan ekonomi itu ada apa aja. 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Mengurangi kemiskinan. 3. Memperluas kesempatan kerja. Teori pertumbuhan ekonomi historis tokohnya adalah Friedrich List, Bruno Hildebrand, Karl Bacher, Werner Sombart, dan Weizmann Rostow. National System Development Economy 1841 fokus perkembangan ekonomi berdasarkan cara produksi atau teknik produksi. 4 tahap perkembangan ekonomi yaitu masa berburu atau pengembara, sangat bergantung pada alam hidup, berpindah-pindah atau non-medan. Masa beternak dan bertani yaitu hidup menetap, bercocok tanam, memelihara hasil buruan. Terus ada juga masa bertani dan kerajinan, yaitu ada peradaban meningkat, memperluas lahan pertanian, dan membuat kerajinan tangan. Terus ada juga masa kerajinan, industri, dan perdagangan, yaitu ada terjadi pertukaran hasil industri dan pertanian, timbul perdagangan internasional. Bruno Hildebrand fokus pertumbuhan ekonomi berdasarkan alat tukar yang digunakan dalam perdagangan. 3 tahap pertukaran yang natural atau barter, bercorak kekeluargaan, ruang lingkup terbatas, belum mengenal alat tukar atau uang. Pertukaran dengan uang menggunakan uang sebagai alat tukar, transaksi menjadi lebih mudah dan efektif. Pertukaran dengan kredit, jual beli tidak hanya tunai, tetapi dengan kredit, membentuk lembaga kredit dan mendorong investasi. Perkembangan ekonomi berdasarkan jarak antara produsen dan konsumen, jangkauan pasar yaitu 4 tahap rumah tangga. Yang pertama, rumah tangga tertutup, masyarakat memenuhi kebutuhan sendiri, belum ada pertukaran. Rumah tangga kota, hasil produksi dipekerjakan atas dasar pesanan, dikenal hubungan pekerja dan pemimpinan. Rumah tangga bangsa, produksi untuk satu negara, orientasi keuntungan, sistem gilda mulai hilang. Rumah tangga dunia, dasar internasional global, berdasarkan tidak terbatas antar negara. Fokus perkembangan ekonomi berdasarkan susunan organisasi dan jaringan kehidupan ekonomi. 3 tahap zaman. Pertama, zaman ekonomi tertutup, perekonomian desa dan perekonomian feodal. 2. Zaman kerajinan di pertukaran, sama dengan pembagian kerja masih bersifat kekeluargaan. 3. Zaman kapitalis. Pertama ada kapitalis, purba, madya, raya, dan akhir. Weizmann Rostow, W.W. Rostow, buku The Stage Economic Growth 1960. 5 tahap pertumbuhan ekonomi, masyarakat, tradisi, produksi terbatas terkait tradisi turun-menurun, produktivitas rendah. Prasyarat untuk tinggal landas, masa transisi masyarakat mempersiapkan diri untuk tumbuh. Self-sustaining growth, tinggal landas, kenaikan investasi produksi 5-10%, berkembang pesat sektor industri, terbentuk kerangka dasar politik dan sosial pendukung. Penggunaan teknologi secara efektif, perubahan struktur kerja, sektor industri semakin penting dibanding pertanian, munculnya peranan manajer profesional, masa konsumsi tinggi, the high mass consumption, fokus pada konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utamanya memperbesar pengaruh negara, menciptakan welfare state, yaitu pemerataan pendapatan dan konsumsi di atas kebutuhan pokok. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori ini berkembang antara abad ke-18 dan abad ke-19. Tokoh utamanya yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Fokus pemikiran ada 3, yaitu pembagian kerja, akumulasi modal, dan keuntungan dari perdagangan internasional. Adam Smith bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 1977. Konsep utama teori The Invisible Hand, tangan-tangan goib, mekanisme pasar bebas yang mengarahkan ekonomi. 2 aspek utama pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan output total sumber daya alam, akumulasi modal. Yang kedua, pertumbuhan penduduk